Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قال لي أبو حبيب البدوي: يا سفيان، إن منع الله منك عطاء فإنه لم يمنعك من بخل ولا عدم، وإنما هو نظر واختبار. وكان يقول: لو أن عبدا عبد الله بجميع المأمورات إلا أنه يحب الدنيا إلا نودي عليه يوم القيامة على رؤوس أهل الجمع: ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الله، فيكاد لحم وجهه يسقط من الخجل. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di minggu yang keempat ini kita melanjutkan pembacaan manaqib, masih mengenai manaqib Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Sufyan Al-Thawri, qala li Abu Hubayb Al-Badawi, berkata kepadaku, yaitu guru beliau Abu Hubayb Al-Badawi, menasihati beliau, menasihati Imam As-Sufyan Al-Thawri. Ya Sufyan, wahai Sufyan, in mana'allahu minka ata'an, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah daripada engkau sebuah pemberian,
fa innahu lam yamna'ka min bukhlin wala adamin. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencegah pemberian itu kepada engkau daripada engkau, karena Allah itu bakhil, Allah itu pamalar, wala adamin, ataupun karena dia tidak memiliki apa yang engkau minta. Wa innama huwa nadharun wa ikhtibarun. Hanya saja itu adalah pandangan daripada Allah dan ikhtibar, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Imam Badawi berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri atau memberikan nasihat kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, apabila Allah mencegah daripada engkau sebuah permintaan engkau, sebuah pemberian Allah, lawas dah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dia kawin, berdoa setiap malam, tahajud setiap malam, belum dia lagi bisi anak. Nah, ataupun menginginkan sesuatu, berdoa dah, lawas dah berdoa, yalah, macam-macam dah berikhtiar, belum juga lagi diberi oleh Allah. Nah, maka ujar Imam Badawi tersebut, sesungguhnya Allah melambatkan pemberian kepada engkau atau tidak memberikan sesuatu itu kepada engkau bukan karena Allah itu bakhil, bukan, wala adamin, atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki apa yang engkau minta. Ada juga amunnya manusia bisa kita minta misalnya kepada manusia, mungkin kita kada diberi karena sidin orangnya bakhil, atau memang kita meminta sesuatu itu sidin kada berisi. Namun Allah kada. Jadi memberi, Allah itu bersifat pemurah, Allah itu dermawan, dan Allah itu memiliki apa yang engkau minta. Cuman kenapa terlambatnya, kada kabul sampai wah ini, kada dapat juga. Innama huwa nadharun wa ikhtibarun. Hanya saja terlambatnya doa engkau itu dikabulkan Allah itu karena Allah nazar, melihat kepada engkau, hendak melihat engkau ini. Nah, bisa jadi apabila diberikan sesuatu itu saat ini, nah, maka akan memudaratkan engkau, karena belum saatnya. Belum saatnya lagi. Imbah kawin, berdoa hendak bisi anak aja. Tapi 10 tahun dah belum dia lagi bisi anak. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melambatkan sampai 10 tahun itu. Mungkin bisa jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anak kepadanya, maka bisa jadi anak tersebut membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, minta mobil ya Allah. Nah, lawas sudah berdoa, kada kabul juga. Mungkin terlambatnya Allah memberi itu kepada kita. Saat ini itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita tuh belum mampu lagi membisi. Gajian misalnya 1 juta sebulan, bisi mobil, bisi minyak habis, belum lagi bayar pajak tahunan, kada awak. Nah, sesudah 10 tahun baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita minta. Nah, ketika itu nanti kita akan tahu hikmahnya. Oh, sudah ahal, sudah orang ini berhak. Nah, seorang sahabat Nabi nang kaya Tha'labah, ya Allah, waktu miskin berbaju sebutingannya, bisi tapi sebutingannya, amunnya sambarian kalanggar nang imbah, belum lagi habis tawirik bulik dah pulang ke rumah. Kenapa? Karena nang tapi nang pakaian ini pulang, gesan bini pulang mau pakai gesan sambarian. Nah, miskin. Nah, tetapi waktu nang pakaian saraba salambar tadi kada suah ketinggalan sama yang jemaah.
Kada suah ketinggalan dari majelis baginda Nabi Muhammad SAW, ada taruh surahnya. Minta doakan sugih lawan Nabi, sugih juai, diberi kambing, ribuan kambing, sampai sabunung kambing sidin. Bermula nang 4 kali aja kawal langgar, itu nang 3 kali aja, itu nang 2 kali aja, sekali aja, sampai Jumat pun kada ada lagi di Madinah. Jumat, kada sawat lagi mau urus kambing nang banyak sabunung balik, kada sawat lagi sembahyang Jumat. Mana aja Nabi Sa'alabah nih. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kekayaan kepada kita, minta sugih, jangan ada sugih-sugih juga. Boleh jadi amun dijadikan sugih, kita ini tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah sayang dengan kita. Au ikhtibarun, atau bisa jadi ujar beliau adalah ikhtibar, Allah tuh hendak melihat. Kayak apa kita nih? Masihkah berdoa? Yakinkah Allah yang memberi atau kada? Ya Allah undur 2 tahun. Tahun ini kada lulus PNS. Masihkah berdoa lawan dia aku? Masihkah lagi meminta kepadaku? Masihkah hatinya bergantung kepadaku? Ikhtibar itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah saatnya, bila sudah waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pemberian tersebut apa yang kita minta, dan saat itulah kata beliau, kita itu menjadi orang yang berhak di dalam menerima pemberian tersebut. Wa kana yaqulu, dan adalah Imam Sufyan juga pernah berkata, lau anna abdan, kalaulah seorang hamba abadallah ta'ala, dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bijami'il ma'murat, dengan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Sembahyang 5 waktu digawinya, sembahyang tahajud kada ketinggalan, sembahyang duha kada ketinggalan, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, bersedekah, kalaunya sampai zakat dia keluarkan zakat, nang sunnah semuanya digawinya juga. Orang tadi itu saking taatnya kepada Allah, illa annahu yuhibbud dunya, tetapi orang yang ahli ibadah tadi di dalam hatinya mencintai dunia. Illa nudiya alaihi yaumal qiyamah, kecuali ujar sidin akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Ala ru'usi ahli jam'i, di hadapan seluruh manusia nanti di hari kiamat dipanggil. Ala inna hadza fulan ibnu fulan qad ahabba ma abghadallah. Bujur lainnya nih ahli ibadah, tetapi ketahuilah bahwasanya fulan bin fulan ini sungguh dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Fayakadu lahmu wajhihi yasqutu minal khajal, maka hampir-hampir daging yang ada di wajahnya ini jatuh, rontokan, guguran, minal khajal, karena malu. Ujar Imam Sufyan al-Thawri, karena sedini zuhud. Mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika Allah menciptakan dunia beserta isinya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menoleh kepada dunia dan tidak memandang dunia. Ujar Nabi SAW, kalaulah dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Tetapi karena tidak berharga di sisi Allah, maka diubral oleh Allah, diberikan kepada siapapun. Orang yang beriman diberikan oleh Allah, yang pada beriman pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang kafir yang sedang bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, mereka pun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia.
Ujar, kenapa diibaratkan nang seperti sebelah sayap nyamuk. Nah, amunnya seperti sebelah nang apa namanya sebelah nang kaki kambing misalnya, itu masih ada harganya. Tetapi sebelah sayap nyamuk ini sama-sama sekali kada berharga. Ibaratnya tuh, nah kita tuh mengumpulkan sebelah sayap nyamuk dicabut sebelah, kumpulakan sampai sekarang bawa ke pasar, ada kana pun menukar berharga kan? Ada berharga. Allah tidak mengibaratkan seperti satu biji pasir. Kenapa? Karena pasir itu dikumpulkan sampai sekarang berharga. Iyalah. Kadang mengibaratkan seperti satu biji nasi atau satu biji beras yang kada berharga juga. Biasanya apa sebiji beras? Cuman amunnya sebiji beras itu dikumpulkan sampai sekarang berharga. Tetapi amunnya sebelah sayap nyamuk dikumpulkan sampai sekarang bawa ke pasar harga, ada orang menukar. Itulah dunia. Maka apabila kita mengagungkan sesuatu yang dikecilkan oleh Allah, berarti kita telah mencintai sesuatu yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu, dan beliau juga berkata, izhad fid dunya, cukuplah engkau itu menjadi zuhud di dunia. Wanam, dan setelah itu tidur, kalau usah banyak amalan. Wala alaika, tidak ada mudarat bagi engkau. Ujar Sidin, kalaulah engkau tuh memiliki sifat zuhud, udah kada usah banyak amalan, kada usah banyak tahajud, kada usah banyak duha, kada usah banyak amalan-amalan, banyak sedekah, kada usah. Cukup zuhud itu sudah, jauhi yang wajib-wajibnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan tingkatan yang tinggi nanti di dalam surga. Nah, nyalain pian 2 rakaat ya orang nang zuhud kada sama dengan 1000 rakaat orang nang kada zuhud. Bedain jauh bedanya amalan orang nang zuhud. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani min rajulin zahidin qalbuhu, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang yang zuhud, kada cinta dunia, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahar abadan sarmada, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah sampai seumur hidup. Ada orang ahli ibadah tetapi cinta dunia, beribadah seumur hidup, sembahyang, mengaji, puasa, macam-macam digawinya, tetapi hatinya cinta dunia, maka kalah dengan 2 rakaat orang yang zuhud yang tidak cinta dunia. Nah, cuman itu latihan. Nah, supaya zuhud ini datang di dalam hati kita, karena zuhud ini amalan hati. Nah, bukan amalan luar. Kada dilihat dari penampilan. Kada mesti orang yang berpakaian mahal orangnya itu cinta dunia. Kada mesti juga orang yang miskin yang berpakaian murah itu zuhud, kada mesti. Ada orang yang miskin memiliki sifat zuhud. Ada orang sugih memiliki sifat zuhud. Ada orang yang sugih, itu yang kebiasaan lah, yang sugih cinta dunia. Nah, ada juga yang aneh lagi, orang miskin tetapi cinta dunia. Nah, ujar Imam Ghazali, 3 tandanya yang diukur-ukur lawan kita nih. 3 tandanya. Mukaddimah hanya lah, belum lagi orang tuh disebut memiliki sifat zuhud. Mukaddimah seseorang tuh punya sifat zuhud.
ukur lawan diri kita, jangan mengukur lawan orang. Yang pertama, tarku talabil mafqud. Dia itu tidak terlalu bersedih terhadap dunia yang hilang daripadanya. Itu pertama. Bila ada dunia yang sifatnya dunia hilang daripadanya, maka dia tidak terlalu bersedih. Itu tanda pertama orang itu memiliki sifat zuhud. Nah, hilang duit 10.000 ya, seharian bengomai, anak dipukuli, suruh cari kemana-mana, 10.000 ya, yalah. Tarku talabil mafqud, dia bahkan meninggalkan mencari sesuatu yang hilang daripadanya. Itu perlu latihan. Nah, amunnya mah ulun membacakan ini nyaman, membaca nyaman, mendengarkan nyaman. Tapi pas sesuatu itu ada hilang daripada kita. Nah, apakah? Yalah. Rabah kah sepeda motor? Nah, bagus hancur. Kayak apa? Hati. Sama kah? Kada kah? Nah, sarit kah? Kada kah? Nah, amun perkara dunia, Rasulullah SAW tidak pernah menyesali dan tidak pernah marah. Bila masih aja hilang nang sedikit daripada dunia tuh, seminggu kada kawa guring, sebulan kada kawa guring. Nah, itu ngarannya cinta dunia masih ada, belum memiliki mukaddimah daripada sifat zuhud. Sudah nya hilang, sudah nya kembali, alhamdulillah, pada apa ya lah. Itu orang memiliki sifat zuhud. Yang kedua, tafriqul majmu'. Orang yang memiliki sifat zuhud itu, jadi Imam Ghazali, dia itu mudah membagi harta yang sampai ke tangannya ini ada dikutiinya. Ini amanah aja. Ada orang yang membutuhkan, cepat diulurnya. Ada orang yang membutuhkan, ada tetangga, ada keluarga yang cepat diberinya. Nah, karena bukan miliknya, merasa bukan miliknya. Tuh orang nang tandanya memiliki sifat zuhud. Tapi mungkin pamalar benar orangnya. Apa di orang tuh kada gugur banyu di tangan. Nah, aur bebintaan aja. Sen maulitan ya Allah. Nah, biasa sekali setahun aja. Nah, angin tuh dia bilang sekali setahun gesan Rasulullah, gesan Nabi, ya lah. Apalagi nang tiap hari. Nah, ujar nang Imam Abdurrahman Ad-Dibai, kalau orang seandainya walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan barkana wajib jersidin. Kalaulah kita tuh buat maulid itu setiap jam bamaulidan, habiskan duit kesan bamaulidan, karena wajib, sungguh itu wajib, belum bisa lagi membalas jasa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali setahun itu kan bilang aja, ya lah. Nah, bila orang tadi memiliki sifat zuhud, maka mudahnya mengeluarkan, mudah, nyaman aja yang mengeluarkan. Tapi bila orang tadi cinta dunia, macam-macam alasan, sampai katipu itu apa lainnya? Katipu itu dunia ketinggal, orangnya mati. Menikmati kada, orang yang menikmati, seorang kayaknya dikubur, ditanya mengenai harta, dari mana mendapatkan, kemana belanjakan, lucut menjawabnya. Amun sudah dibagi, dah waktu di dunia ini, nyaman lagi kayaknya di akhirat. Nah, tarku iradatiha wa ikhtiyariha, nah ini tangalih lagi sedikit. Meninggalkan, menginginkan ya kada. Itu tertinggi lagi, itu jawaban daripada kita. Kita ini masih ingin lagi ya lah, hendak masih kada kita nih enang kada omong didustai. Hendak lah, pasti hendak. Yalah. Nah, cuman itu jadi Imam Ghazali ngintu daripada mukaddimah yang ketiga. Sama sekali hati itu kada kepengin lawan dunia. Bilanya datang dipakai, bilanya kada datang kada. Nah, wakhtiyariha, dan meninggalkan ikhtiarnya. Nah, kemudian amun hakikat zuhud itu dingin hati daripada dunia hampa, sehingga ujar sidin atin wal dhahab indahu sawa.
Tanah liat lawan emas di hadapannya itu sama. Tanah liat lawan emas itu sama, baru orang tuh memiliki hakikat zuhud. Bila sama dah. Nah, ini duit palsu, ini duit bujuran, ya lah. Ini dolar, kertas, ini kertas. Nah, amplop ada ini isinya misalnya, ya kalau rupiahnya. Nah, ini dolarnya. Nah, rialnya. Nah, bila ini sama, maka orang tadi memiliki hakikat zuhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita dalam hati kita ini sifat zuhud yang hakiki. Jadi andaknya itu dalam hati, lain pada pakaian. Betapa banyak orang yang berpakaian seperti orang zuhud tapi cinta dunia. Dan betapa banyak orang yang berpakaian bagus, naik kendaraan bagus, kemudian pakaiannya bagus, tetapi dia tidak cinta dunia. Dia tidak cinta dunia. Wa qala radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, innal malakaini la yajidani rihal hasanat wa sayyi'at. Sungguh dua malaikat pencatat, kiri dan kanan, malaikat yang mencatat setiap kebaikan dan keburukan. La yajidani rihal hasanat wa sayyi'at. Malaikat itu mencium bau daripada kebaikan yang dilakukan dan mencium bau keburukan yang dilakukan. Amunnya kita ini berbuat baik, berkata baik, nang kita jauh ini baik, maka malaikat tadi mencium bau wewangian yang sangat wangi. Tetapi apabila seseorang dia berbuat buruk, berkata buruk, berbuat buruk, maka malaikat itu mencium bau bangkai yang keluar daripada orang itu. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza kadzabal abdu", apabila seseorang hamba itu berdusta, taba'ada anhul malak minan, maka malaikat pencatat itu akan lari daripada orang tersebut menjauh 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo malaikat tadi berjauh sambil mencatat keburukan orang ini berdusta. Ketika berdusta tadi malaikat mencatat dosanya sambil berjauhnya berapa? 1,5 kilo. Sapal setengah malaikat tadi berjauh. Karena orang tadi berdusta. Kayak apa lawan gibah itu berdusta. Berdusta itu kan kaitannya dengan diri kita seorang. Dia menggibah itu tak orang, munnya namimah itu tak orang, munnya adu domba itu tak orang juga. Maginya itu baunya yang luar biasa. Al-Quran dia menyebutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtum. Kita ini disuruh orang makan daging manusia, akunlah. Makan daging manusia, akunlah. Ada akun. Makan daging manusia yang segar, akunlah. Ada akun. Nah, ini kada lagi makan daging manusia yang segar, kada makan daging manusia yang sudah jadi bangkai. Manusia sudah jadi bangkai. Itu nanti makan. Maka orang-orang yang bergibah itu, ini bibinian misalnya atau lelakian bawa kumpulan berlima, itu samalah menghadapi mayat langsung jadi bangkai dimakannya atau di kita. Nah, itu orang namanya menggibah. Malaikat itu Residen, dua malaikat itu mencium bau kebaikan dan bau keburukan. Idza aqadal qalbu ala dzalik, apabila hati itu sudah betul-betul mantap untuk mengerjakan keburukan atau kebaikan itu. Mulai apabila malaikat itu mencium bau sebelum orang tadi melakukan kebaikan, sebelum orang tadi melakukan keburukan, sudah dicium oleh malaikat. Apabila mulai hati sudah mengakatkan itu mantap, hendak menggauli deh. Mulai oleh itu malaikat mencium bau-bauan itu.
fakama la yu'dzunaka la tu'dzihim, ujar Sidin. Seperti malaikat itu tidak pernah menyakiti engkau, maka engkau pula jangan sekali-kali menyakiti malaikat dengan bau-bauan yang kada baik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita daripada sifat-sifat keburukan, dihapuskan dari diri kita sifat-sifat yang tercela, dan Allah isi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat baginda Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat orang saleh. Dikumpulkan kita nanti di akhirat bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.